Baik. Jadi pada hari ini kami sengaja mengundang teman-teman media semua ya yang ada di Lombok ya untuk melihat proses distribusi pupuk subsidi dan juga untuk melihat nanti kondisi stok dari pupuk subsidi yang ada di gudang-gudang kami untuk memenuhi kebutuhan petani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi ini adalah salah satu kapal curah ya, kapal curah yang khusus mendistribusikan pupuk subsidi dalam bentuk curah dari Bontang pabrik pupuk Kaltim ke Lembar. Jadi ini kapasitasnya 6.000 ya, 6.000 ton ini rutin dilakukan sebulan bisa minimal 2 kali dalam 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea subsidi. Sedangkan untuk NPK-nya itu didatangkan dari Petrokimia Gresik. Nah, jadi untuk saat ini stok pupuk subsidi yang ada di gudang di lini 3 Nusa Tenggara Barat untuk urea itu kurang lebih hampir 47.000 ton ya, sementara NPK ada sekitar 10 ribuan dan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan urea untuk para petani yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk 1 bulan ke depan ya. NPK-nya juga kurang lebih sama, jadi artinya kami selalu menjaga ketersediaan stok ya untuk memenuhi kebutuhan para petani yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi itu yang terkait dengan dari sisi distribusi dan ketersediaan stok, dan dari sisi jaringan distribusi yang lain kami juga selalu mengupayakan khususnya untuk stok di distributor dan kios ya. Jadi kami juga mewajibkan kepada distributor dan kios untuk memenuhi ketentuan stok yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, dalam ini diatur dalam Permendag ya. Jadi kami sangat concern terhadap ketersediaan stok sehingga petani pada saat membutuhkan pupuk itu stoknya sudah tersedia ya, sudah tersedia di kios. Oh ya, jadi tidak ada sampai mandek distribusi dari pabrik, Pak? Oh, alhamdulillah tidak ada, lancar ya, selama ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah karena dari sisi kapasitas juga ya kami memiliki produksi yang cukup tinggi ya, di atas dari alokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi dari hulu hilir tidak ada masalah ya, Pak? Alhamdulillah nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah biasanya itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Mungkin selama ini ya teman-teman media biasa juga mendapatkan informasi ataupun laporan terkait dengan isu-isu kelangkaan pupuk. Sebetulnya ini penyebabnya banyak ya. Mungkin bisa saya sampaikan diantaranya adalah biasanya isu-isu seperti ini ya bisa disebabkan karena alokasi pupuk subsidi yang memang sangat-sangat terbatas. Teman-teman media kan tahu ya bahwa sebetulnya kalau ingin memenuhi seluruh kebutuhan petani ya itu hampir 25 juta ton. Sementara alokasi yang disiapkan oleh pemerintah hanya 9 juta ton. Ini juga tentunya terkait dengan anggaran pemerintah yang tersedia. Karena yang namanya subsidi kan tidak hanya subsidi pupuk, masih banyak subsidi energi ya, subsidi dan lain-lain. Kemudian juga isu-isu permasalahan pupuk bisa juga disuarakan oleh para petani ya yang ingin mendapatkan pupuk, tetapi dia tidak masuk dalam ERDKK ataupun saat ini nama alokasi ya, sehingga mereka memang tidak bisa dilayani oleh kios karena memang namanya tidak ada di dalam daftar nama-nama petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Nah, kemudian juga ini juga saat ini kan udah ada kebijakan ya terkait dengan Permentan nomor 10 tahun 2022 yang terbit bulan Juni tahun 2020 kemarin. Itu kan diantaranya bahwa yang namanya komoditi pupuk saat ini kan dibatasin. Ya, tadinya ada 70 jenis komoditi ya, 70 jenis komoditi yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Sekarang hanya tinggal 9 komoditi. Nah, 9 itu apa saja ya, diantaranya pajale ya, padi, jagung, kedelai, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Nah, dari perkebunan hanya kakao, kopi, dan tebu rakyat. Nah, di NTB kan teman-teman tahu ya ada juga petani tembakau, cukup banyak kan di sini kan petani tembakau. Nah, sekarang
sekarang tembakau sudah tidak mendapatkan pupuk subsidi. Ya, biasanya juga teman-teman kita para tembakau ini juga bersuara bahwa saya tidak bisa mendapatkan pupuk, padahal memang sudah dari ketentuan yang sudah ada memang sudah tidak berhak lagi mereka mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian juga dari jenis pupuk juga tadinya kan ada urea, NPK, SP36, ZA dan organik. Sekarang hanya tinggal 2 jenis pupuk yang disubsidi, yaitu urea dan NPK. Nah, biasanya juga para petani tembakau kan butuh ZA ya, ada atau juga para petani horti biasanya butuh SP. Nah, sekarang udah nggak dapat kan. Nah, biasanya mereka juga mengeluhkan seperti itu. Tapi ini kan suatu kebijakan. Yang namanya kebijakan barangkali juga akan ada evaluasi ya. Nanti mungkin ya kita lihat saja ke depannya seperti apa. Biasanya namanya kebijakan akan ada evaluasi. Segala sesuatu tidak ada yang tetap, suatu saat kan bisa berubah ya, bisa aja ditinjau lagi. Kita sih dari produsen hanya menyalurkan, mendistribusikan pupuk, menyiapkan pupuk sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Artinya kami siap membackup ya untuk kebutuhan pupuk subsidi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagaimanapun regulasinya, kami tetap mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Kalau di Pulau Sumbawa lancar juga ya Pak, distribusi? Alhamdulillah ya, kalau di Pulau Sumbawa biasanya dalam bentuk in-bag itu ya, distribusi pupuk dari Bontang kan. Sumbawa tuh di Badas ya, di Badas saya kapal-kapal besar juga tuh bisa sampai 6.000, 5.000. Jadi selain curah ini ya, distribusi kami dari Bontang ataupun dari Petrokemia Gresik ya, bisa juga dengan kapal-kapal yang mengangkut in-bag. In-bag itu artinya pupuk udah dalam kemasan ya. Itu bisa di Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima ya Mas, atau di sini juga ada juga yang in-bag. Ya, artinya kami siapkan lah sesuai dengan alokasi yang dibutuhkan oleh Nusa Tenggara Barat. Karena kami juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para petani, baik dari sisi kami dan juga dari jaringan distribusi kami dalam hal ini distributor dan kios. Dan kami juga tidak segan-segan ya untuk menegur atau memberikan sanksi kepada distributor dan kios apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Ya.